Ya, silakan masuk Bu. Silakan duduk. Perkenalkan, saya Muhammad Halil Tarik adalah konselor di klinik ini yang akan membantu permasalahan Ibu hari ini. Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Baik juga Pak. Baik, terima kasih Pak Abi. Perkenalkan saya Una, Mbak Una. Saya di sini mau konsultasi terkait seputar gizi seimbang terkait MPASI untuk anak saya Pak. Seperti itu ya Bu. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu karena sudah perhatian terhadap kesehatan dan perkembangan anak Ibu. Saya ingin coba memastikan juga bahwa selama sesi konseling ini Ibu harus merasa nyaman dan untuk berbagi informasi tentang apa saja yang ingin kita ketahui bersama ya Bu. Baik Pak. Baik, konseling kali ini kita bertujuan untuk memahami kebutuhan gizi anak Ibu dan memberikan saran yang tepat untuk anak Ibu. Semua informasi yang Ibu berikan sangat penting dalam sesi konseling ini. Saya berharap semoga Ibu bisa memberikan informasi yang cukup agar kita bisa memberikan intervensi yang baik. Saya melihat Ibu membawa buku posyandu hari ini. Apakah boleh saya melihatnya? Boleh Pak, tentu saja. Bentar ya Bu, saya baca dulu. Baik Pak. Berdasarkan data di buku posyandu, anak Ibu lahir dengan berat badan 2,9 kg dan panjangnya 48 cm. Saat berusia 6 bulan, berat badannya mencapai 8,5 kg dengan panjang 70,5 cm. Selama 6 bulan pertama, anak Ibu mendapatkan ASI eksklusif dan rutin datang ke posyandu untuk imunisasi dan pemantauan pertumbuhan. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan terkait data dari buku posyandu ini? Tidak ada Pak, tidak ada tambahan. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya terkait pola makan dan kesehatan anak saya setelah berusia 6 bulan. Bagaimana ya Bu kira-kira pola makannya? Begini Pak, saya sudah mulai memperkenalkan anak saya terkait MPASI itu berupa bubur instan dari beras merah Pak. Saya kasihnya itu sekitar 2 kali sehari sejak usianya itu 6 bulan. Namun porsi yang saya berikan itu masih sedikit-sedikit Pak, seperti variasi sayur, buah, lauk pauk, seperti juga susu formula juga itu saya juga belum masih memberikannya gitu Pak. Terus anak saya juga baru-baru ini barusan saja sembuh dari batuknya yang dimana itu menyebabkan berat badan anak saya turun sekitar 400 gram Pak. Jadi terus pun anak saya juga punya alergi terhadap dingin dan juga belakangan ini anak saya menunjukkan tanda-tanda bulai tumbuh gigi juga Pak. Wah, itu sebuah perkembangan yang baik, namun ada yang buruk juga karena berat badannya turun ya Bu. Iya benar Pak. Selanjutnya bisa Ibu ceritakan lebih lanjut tentang pola menyusui dan kebiasaan makanan anak. Apakah ada kesulitan dalam pemberian makan? Selama melakukan ASI eksklusif kepada anak saya, itu saya menyusuinya sekitar 8-10 kali Pak. Per sesinya itu sekitar 30 menit. Namun sejak saya mengenalkan MPASI kepada anak saya masih memberikan MPASI itu dalam porsi kecil juga Pak. Karena saya takut kan anak saya kurang cocok terkait MPASI itu. Nah saya juga merasa kurang percaya diri atau kurang yakin bagaimana nanti memberikan variasi MPASI kepada anak saya yang baik untuknya gitu Pak. Seperti itu ya Bu. Iya, selama Ibu mencoba memberikan MPASI dan makanan yang baru, apakah ada tanda atau alergi tidak cocoknya terhadap makanan tertentu? Sejauh ini sih nggak ada ya Pak, nggak ada tanda-tanda alergi terkait jenis makanan yang saya berikan kepada dia. Cuman kadang-kadang anak saya tampak kurang tertarik gitu Pak sama makanan yang baru saya kenalkan atau saya beri sama dia gitu Pak. Selama saya memperkenalkan MPASI, jadi dia lebih suka menyusui gitu. Apakah Ibu pernah coba memberikan makanan lain seperti buah atau sayur dalam bentuk bubur lumak seperti puree? Belum pernah sih Pak, saya belum pernah mencoba buah atau sayur itu saya bentuk atau saya berikan dalam bentuk lunak atau puree seperti itu Pak. Terus juga saya khawatir anak saya juga belum siap terkait penerimaan sayur atau buah seperti itu Pak.
Ya Bu, tidak masalah. Kita akan coba memberikan solusi yang terbaik untuk kebutuhan gizi anak D ya Bu. Baik Pak. Sebentar ya. Berdasarkan informasi yang Ibu berikan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, berat badan dan panjang badan anak B saat ini berada dalam posisi rentang yang normal untuk usianya. Namun perlu kita pantau secara terus-menerus karena penurunan berat badan kemarin akibat sakit batuknya. Selanjutnya yang kedua ada pemberian MPASI yang masih dalam porsi kecil dan kurang bervariasi, dapat mempengaruhi asupan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan optimalnya. Anak B telah menunjukkan tanda-tanda penumbuhan gigi seperti yang Ibu katakan tadi dan memiliki alergi terhadap dingin. Benar ya Bu informasinya seperti itu? Benar. Oh seperti itu ya Pak. Terus langkah-langkahnya bagaimana ya Pak yang harus saya lakukan untuk meningkatkan asupan gizi kepada anak saya ya Pak? Baik Ibu, untuk meningkatkan asupan gizi anak Ibu sesuai dengan pedoman pemberian makanan pendamping ASI dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada langkah-langkah yang harus kita berikan. Yang pertama, setiap makan isi piringku haruslah kaya protein hewani. Ini adalah salah satu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk bayi yang berusia 6-8 bulan. Yang pertama, makanan harus bervariasi dimulai dari pemenuhan protein hewani terdiri atas daging ayam, daging sapi, ada ikan laut, telur, dan hati ayam. Untuk jenis sayur-sayurannya bisa terdiri atas wortel, labu siam, ataupun bayam. Dan untuk lemak bisa berasal dari santan ataupun minyak kelapa. Serta kita bisa memberikan tambahan seperti buah-buahan, bisa apel, pisang, ataupun pepaya. Untuk frekuensi pemberian MPASI bisa dilakukan 2-3 kali makanan utama dan 1-2 kali makanan selingan. Sebagai contoh, pada awal MPASI bisa diberikan 2-3 sendok makan dan tingkatkan bertahap hingga setengah mangkok atau sekitar 125 ml ya Bu. Baik Pak. Untuk tekstur makanannya sendiri, Ibu harus perhatikan tekstur lemah dan kental seperti pure ya Bu. Kemudian secara bertahap kita akan perkenalkan tekstur yang lebih kasar sesuai dengan usia pertumbuhan dan perkembangan anak D. Selanjutnya ada frekuensi pemberian ASI. Ibu juga tidak harus lupa, harus ingat kalau kebutuhan ASI 70% dari seluruh kebutuhan bayi Ibu. Selanjutnya kita harus terus memantau pertumbuhan dan berat badan anak D setiap bulannya untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Ibu harus terus mencatat perkembangan berat badan dan panjang badan anak D dalam grafik pertumbuhan yang disediakan di posyandu. Selanjutnya untuk penanganan alergi dingin, Ibu harus bisa menghindari paparan dingin untuk anak D dan menjaga anak D untuk selalu tetap merasa hangat. Dan Ibu harus perhatikan tanda-tanda alerginya. Jika semakin parah, Ibu harus segera konsultasikan dengan dokter terdekat ya Bu. Seperti itu, apakah informasi yang saya berikan sudah cukup membantu Ibu meningkatkan asupan anak B, atau apakah ada hal yang ingin Ibu tanyakan? Sepertinya tidak ada Pak. Rasa saya ini sudah cukup sangat membantu sekali ya Pak informasinya untuk bahan evaluasi atau bahan ajar saya untuk bagaimana saya meningkatkan asupan gizi kepada anak saya. Namun kalau boleh tahu Pak, kalau boleh nih saya meminta rekomendasi untuk menu MPASI kepada anak saya Pak. Tentu Ibu, saya akan coba mengirimkan beberapa resep makanan MPASI kepada Ibu melalui email setelah sesi konsultasi hari ini ya Bu. Terima kasih banyak ya Pak. Saya akan menerapkan saran-saran dan informasi yang saya dapatkan dari Bapak kepada anak saya sampai nanti saya sampai di rumah nanti Pak. Saya sangat senang mendengar hal tersebut. Baik Ibu, kita akan bertemu lagi dalam sesi konsultasi bulan depan untuk mengevaluasi perkembangan berat badan dan kesehatan anak Ibu ya. Kita akan melihat apakah ada peningkatan berat badan dan bagaimana reaksi anak Ibu terhadap variasi makanan yang kita coba berikan di masa mendatang nanti. Jika ada yang perlu Ibu tanyakan atau terkait dengan perubahan kondisi anak Ibu jangan segan-segan tanya langsung saya, hubungi saya, ataupun bisa datang ke klinik langsung ya Bu.
Terima kasih banyak ya Pak. Saya akan mencoba mengikuti saran-saran dan informasi yang Bapak berikan kepada saya. Sama-sama Ibu, selamat mencoba dan semoga anak Ibu selalu sehat dan tumbuh dengan yang baik ya. Terima kasih ya Pak.